Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, luar biasa sekali. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya, siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, silakan Mas Farel. Kita siapkan sikap berdoa. Mari teman-teman dan guru kita berdoa. Tuhan, kami memulai pelajaran pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sampai selesai pelajaran pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Farel. Anak-anak, ya seperti biasa sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran hari ini, mari kita bangkit berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana ku berdiri dan padu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air, hari-hari bersatu, Indonesia bersatu. Simbang padaku hidup padaku, bangsaku rakyatku semuanya. Jiwanya dan rakyatnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku terlindung dan tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku terlindung dan tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, coba sekarang Bu Sela mau tanya, siapa yang tidak hadir saat ini ya anak-anak? EJ. Ada yang tahu EJ kenapa? Sakit. Oh, ada surat izinnya tidak ya? Oh ya, nanti Ibu cek ya. Terima kasih informasinya. Baik anak-anak, dengarkan. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya. Siapa yang suka belajar bahasa Indonesia? Nah, good, bagus ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang, coba tebak ya, apa ya ini ya. Tapi sebelum Ibu memberitahu kita mau belajar apa, coba Ibu mau mengingatkan kalian. Mbak Valen, waktu upacara bendera Hari Guru itu memberikan apa? Persembahan apa? Puisi. Kalian mendengarkan tidak puisinya Mbak Valen itu? Siapa di kelas ini yang suka membaca puisi? Ya. Nah, hari ini anak-anak kita bersama-sama akan belajar tentang puisi, ya. Nah, setelah kita belajar puisi, diharapkan kalian semua bisa memahami puisi itu apa, ya. Kemudian kalian bisa tahu unsur-unsur puisi itu apa. Kalian bisa menulis puisi dengan baik dan benar, dan nanti kalian juga bisa mempresentasikannya di depan teman-teman kalian, membaca puisi di depan kelas. Setelah itu paham unsur-unsur puisi itu apa saja. Gitu ya? Ya, bagus. Nah, sekarang coba perhatikan di layar anak-anak. Kelihatan tidak? Ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan satu teks. Teks apa ini ya anak-anak? Teks puisi. Coba dari teks yang ada di layar TV ini,
Yang bisa kamu lihat di situ ada apa saja ya? Judulnya apa? Cita-cita. Terus selain itu ada apa lagi kalau dalam puisi? Ada rima. Rimanya apa ini? A, 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 A. Betul begitu? Oke, terus ada apa lagi? Ada baris, betul. Ada apa lagi ya? Bait. Ya. Coba sekarang dengarkan dulu ya. Ibu akan membacakan puisi ini untuk kalian. Cita-cita karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya. Mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa, demi menggapai cita-cita. Nah, itu adalah puisi tentang cita-cita. Kita tadi sudah tahu, ada judulnya cita-cita. Ada baitnya. Berapa bait ini yang ada di teks puisi ini? 4. Betul. Kita tahu ada rimanya A, 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 A. Nah, sekarang yuk kita akan belajar ya anak-anak. Apa tuh puisi itu? Nah, puisi adalah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa. Setelah itu, puisi itu punya beberapa unsur yang penting. Kata. Apa itu kata? Unsur utama dalam penyusunan puisi. Ya, kata ini yang menentukan kesatuan dan keindahan puisi secara keseluruhan. Kalau tidak ada kata-katanya ya tidak jadi puisi. Betul gitu? Ya. Kemudian unsur berikutnya yang penting adalah larik atau baris. Apa toh ini? Paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat tertentu. Iya, betul sekali, bagus. Paduan kata-kata yang tadi kamu rangkai itu disatukan sehingga membentuk kalimat yang berbentuk baris. Tapi harus kalian ingat ya anak-anak, kalau puisi itu berbeda dengan prosa atau paragraf. Dalam puisi, nanti kata-katanya yang kalian pilih itu yang indah sesuai dengan tema yang ditentukan. Jelas begitu? Jadi saat membuat nanti, kalian tidak harus terpaku dengan aturan baku. Kalau membuat paragraf, membuat prosa, itu kan harus sesuai dengan ejaan yang ada di PUEBI, ya kan? Harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kalimatnya harus bagus, seperti itu kan? Tapi dalam puisi, kalimat yang kalian gunakan tidak terikat aturan baku. Mengerti? Ya, kita lanjutkan ya. Unsur penting yang lainnya adalah bait. Nah, kalau puisi itu bukan paragraf, melainkan bait. Sudah jelas tentang bait ini? Ya, bait itu adalah kumpulan larik baris yang tadi kalian sudah buat, kemudian disatukan menjadi bait. Boleh tidak ya dalam puisi itu ada beberapa bait? Lebih dari satu boleh tidak? Boleh. Yuk kita lanjutkan. Unsur puisi berikutnya, rima. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah dengar ya, sudah tahu bahwa rima itu adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf kata yang ada di akhir baris. Ya. Misalnya seperti yang kita tahu tadi, rimanya kan a, begitu kan? Ya.
Rima itu bisa A, bisa juga AB, AB. Atau mungkin juga dalam sebuah puisi itu dia tidak berima, jadi rimanya bebas, tidak ada polanya. Jadi dia tidak ada A, tidak ada AB. Paham tidak anak-anak? Oke. Berikutnya unsur irama. Irama itu adalah pergantian tinggi rendahnya, panjang pendek, dan keras lembutnya bunyi. Jadi saat kalian tadi kamu melihat Bu Sela membaca puisi itu, kan membacakannya ada iramanya, ada tingginya, panjangnya. Jadi kalau membaca tidak lurus, seperti kamu membaca, pada hari ini saya akan pergi ke pasar malam. Tidak seperti itu ya saat membaca puisi. Membaca puisi itu harus indah. Kemudian yang tidak kalah penting ada makna atau isi di dalam puisi. Nah, kalau tadi kita yang melihat teks puisi itu yang judulnya cita-cita, isinya tentang apa ya? Tentang cita-cita. Nah, ada amanatnya juga. Amanat itu apa? Amanat itu pesan yang mau disampaikan ke pembaca. Pesannya apa tadi cita-cita itu? Teks puisi cita-cita itu punya pesan apa? Supaya kita harus rajin belajar menggapai cita-cita. Coba lihat dulu supaya kamu lebih paham. Di sini ada sebuah teks puisi lagi yang berjudul Sekolahku. Siapa yang berani untuk membaca puisi ini? Coba. Oh bagus, itu ya silahkan. Dari situ saja nggak apa-apa. Sekolah. Ini adalah sekolahku. Betapa aslinya dan bersih kamu. Ketenangan menyentuh kalbu. Berbarkan api semangat menuntut ilmu. Guru, teman, halaman depan dan belakang kelas ada kenyamanan yang menciptakan bekas. Jangan sertakan rasa malas. Mari bersama belajar kelas. Bagus, terima kasih Tito, bagus sekali. Nah, kalian perhatikan anak-anak, di sini ada sebuah puisi. Judulnya apa? Sekolahku. Iya, di sini ada berapa bait? Dua. Yang dimaksud dengan bait adalah ini. Sudah jelas belum? Sudah. Ya, kemudian ada rimanya. Di sini rimanya apa anak-anak? Siapa yang jawab U? Siapa yang jawabnya A? Ya, dalam puisi, meskipun nanti di akhir barisnya itu hurufnya adalah U, tetapi dalam puisi itu disebutnya berima A, 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 A. Jelas tidak? Jadi ini bukan U ya, ini A, 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 A. Sama halnya dengan yang bait ini kedua, meskipun di belakang akhirannya kelas, bekas, malas, keras. Kamu tidak boleh menyebutkannya itu rimanya SSSS. Tetapi yang betul adalah apa? A, 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 A. Lah bagaimana kalau itu rimanya B? Yang dimaksud dengan rima B itu jika bunyinya itu berbeda dengan baris yang di atasnya. Paham tidak? Misalnya seperti ini. Ini adalah sekolahku. Betapa asri dan indah. Nah, itu nanti berarti yang baris pertama rimanya A, baris kedua rimanya B. Paham sampai sini? Nah, bagus. Kita lanjutkan. Kamu ingin tidak buat puisi seperti ini? Nah, kalau kamu ingin buat puisi, menulis puisi seperti ini, kamu harus perhatikan langkah-langkah menulis puisi. Ada 4 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama apa? Ayo. Betul, menentukan tema dan judul ini adalah bagian yang paling penting anak-anak. Saat kamu menuliskan puisi, kamu harus punya tema. Tema apa yang mau kamu angkat? Ya. Kemudian jika kamu nanti sudah menetapkan atau menentukan tema, kamu buat judul. Langkah berikutnya, yang kedua. Menentukan kata kunci
Ya, kata kunci ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan tema. Contohnya apa ya? Misalnya cita-cita, puisi tentang cita-cita. Berarti kata kuncinya itu belajar, sekolah. Jadi yang ada hubungannya dengan tema. Jelas? Ada yang belum jelas? Bagus, jelas semua ya. Kita lanjutkan. Langkah menulis puisi berikutnya. Menentukan atau memilih kata atau diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Ya. Jadi dalam puisi kamu tentukan kata-kata yang indah, yang seperti apa. Yang sesuai dengan tema. Kemudian yang tidak kalah penting adalah makna puisi. Jadi di sini saat kalian menuliskan puisi, kalian harus punya pesan yang akan disampaikan ke pembaca supaya pembaca bisa tahu. Oh, jika baca puisi ini tuh berarti ada pesannya. Si penulis puisi itu ingin kita itu rajin belajar supaya meraih cita-cita. Paham anak-anak? Paham. Bagian mana yang belum jelas? Apakah sudah mengerti semua? Sudah. Ya, bagus. Nah, berikutnya ini Ibu akan menanyakan sebuah video puisi ya. Tolong diperhatikan bersama. Kita belajar dari video ini. Aku anak Indonesia. Saya Sofian Imam. Inilah darah kesatria sebangsa. Putih susu yang berkuning melayu negeri. Bidang Nusantara merasuk dalam sungai, menjelma jadi jati diri putra putri tertinggi. Aku anak Indonesia. Oke. Baik anak-anak, nanti kita akan berdiskusi. Ibu akan menentukan kalian menjadi 3 kelompok ya. Nanti setiap kelompok akan berdiskusi untuk membuat atau menulis puisi. Paham? Ya, sekarang yang sebelah sini kelompok A. Yang tengah sini kelompok B, dan yang sebelah sini kelompok C. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan tema yang berbeda. Kelompok A, mana kelompok A? Ya, kelompok A, nanti buatlah atau tulislah sebuah puisi dengan tema ibu. Kelompok B, ya kelompok B temanya pahlawan. Kelompok C temanya alamku. Jelas? Nanti silakan kalian diskusi, kemudian tuliskan hasil diskusi kalian atau hasil puisinya kalian di LKPD ini. Mengerti ya? Ya. Silakan yang sudah mendapat LKPD-nya bisa berdiskusi. Jangan lupa perhatikan langkah-langkah membuat puisi tadi apa saja. Kemudian diingat-ingat tadi unsur-unsur dalam puisi itu apa saja. Nah, siapa yang mau mewakili kelompok A untuk maju ke depan membacakan hasil puisinya? Silahkan. Yang lain menyimak. Perhatikan ya. Ibuku. Ibuku adalah pekerja keras untuk keluargaku. Bekerja tanpa lelah untuk merawat keluarganya. Ibuku adalah orang yang sangat berjasa bagiku. Dia rela bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan kebutuhan keluarganya. Dia bagaikan matahari yang selalu menyinariku. Bahkan saat aku sedih, dia selalu ada untuk segalanya.
Hargai dan sayangilah ibumu karena dia selalu ada untukmu. Bagus. Sudah? Ya, kita beri tepuk tangan. Keindahan alamku, begitu indah dan asri alam sekitarku. Bunga, tanah, air, dan juga batu. Sungguh indah alamku. Alam indah kita jaga selalu. Begitu terpesona dengan keindahanmu. Dan bisa menikmati setiap waktu. Dan kusyukuri sepanjang hayatku. Kau alam negeriku. Sudah? Ya, tepuk tangan anak-anak. Tanah Indonesia, dahulu kala kau berperang demi kemerdekaan tanah air Indonesia, dan kau bertaruh nyawa demi tanah suci ini yang dicintai. Kau gugur demi kemerdekaan Indonesia, dan kau telah memperjuangkan bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia telah merdeka. Sudah? Bagus. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ya, sudah semuanya ini kelompok A, B, dan C. Semuanya sudah bagus membuat puisinya. Tetapi ya ini saat kalian itu membaca puisi di depan, perhatikan iramanya. Tidak seperti membaca nyaring ya. Kemudian jika kamu mau membaca puisi, di sini ada lembarannya yang tertulis puisinya, usahakan untuk pandangan melihat ke arah penonton. Jangan gini terus. Kenapa, Celena? Grogi ya? Ya, kalau membaca puisi usahakan kita baca, tapi pandangan kita ke depan. Baca lagi nggak apa-apa, nanti sambil kita berinteraksi dengan yang ada di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan lembar evaluasi ya. Tetapi ini nanti lembarannya dikerjakan individu, tidak berkelompok. Mengerti? Ya. Ibu akan bagi satu-satu, jangan lupa beri nama, nomor absen kalian. Ya. Kita bahas sebentar ya. Evaluasi kita ini, di sini ada 5 pertanyaan. Coba kita akan melihat pertanyaan nomor 1. Apa judul puisi di atas? Judulnya apa? Persahabatan ini ku kenang selalu. Nomor 2, berapa jumlah baitnya? 3. Kemudian pertanyaan nomor 3, tuliskan rima bait ketiga. Coba siapa yang mau dicari menjawab? Farel, ya. A. Tapi di sini tulisannya selalu, berlalu, persatu, kolbu. Kok bisa A ya, Rel? Sama apanya? Bunyinya. Jadi bukan U, Rel. Bukan. Nah, anak-anak, kalian tadi kan sudah belajar. Tentang apa hari ini kita belajarnya? Puisi, bagus. Sekarang, satu kali lagi, Bu Sela akan meminta kalian untuk merefleksi diri. Apa yang sudah kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Tadi kalian sudah mengisi lembar refleksi. Sekarang coba Bu Sela mau tanya. Kalian sudah belajar apa hari ini anak-anak? Puisi. Ada manfaat tidak yang dapat
kamu peroleh dari pembelajaran kita tentang puisi hari ini? Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Manfaatnya apa, Rel? Bisa mempelajari atau mendalami tentang puisi. Kamu suka menulis puisi? Suka. Siapa yang di sini suka menulis puisi? Bagus. Ada kesulitan tidak yang kalian alami tadi saat kita belajar tentang materi ini? Ada materi yang susah? Apa? Membuat kalimat-kalimat yang ada di dalam puisi. Oh, memilih katanya, kalimatnya yang sesuai itu ya? Caranya supaya kamu bisa mengatasi kesulitan itu bagaimana? Tanya. Tanya ke? Bapak Agung. Ya. Ya, anak-anak, coba kita kan hari ini sudah belajar tentang puisi. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Puisi. Masih ingat tidak ada apa aja? 5. Terus? Tema. Kemudian? Apa? Bait. Ada apa lagi? Baris. Ada apa lagi? Irama. Kemudian masih ada atau tidak? Unsur puisinya? Amanat. Betul, bagus. Ada lagi? Narik. Ya. Ada satu lagi. Judul ada. Itu masuk unsur puisi tidak lagi? Isi pesan dari puisi. Nah, kemudian supaya puisi yang kalian hasilkan itu bagus, selain kalian harus tahu unsur-unsur dari puisi, kita harus tahu apa anak-anak. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam membuat puisi atau menulis puisi. Langkah pertama tadi apa? Menentukan tema atau judul. Langkah kedua, menentukan kata kunci. Berikutnya, apa saya? Oh, betul. Menentukan kata atau diksi. Diksi itu apa tadi? Pilihan kata. Bagus, pilihan kata. Kemudian langkah yang terakhir ada apa? Tadi kan 1, 2, 3, 4 ada 4 langkah. Kita menentukan 3, berarti kurang 1. Yang satu ini apa? Betul sekali, bagus. Menentukan isi pesan puisi. Nah, bagus sekali. Anak-anak, karena hari ini pembelajaran kita sudah berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik, sudah mengerjakan evaluasi dengan baik. Sudah pesan, nanti di rumah silahkan kamu mencari sebuah tema tugas, ya, boleh tema apa saja sebagai tema yang akan kita gunakan untuk membuat puisi di pertemuan berikutnya. Mengerti? Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Mas Farel. Mari teman-teman dan guru kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai pembelajaran pada saat pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam selama pelajaran pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Farel. Nah, anak-anak, silakan kalian boleh beristirahat dulu. Nanti setelah itu kita masuk lagi untuk pembelajaran berikutnya.